Indonesia punya beragam panganan jenis mie, salah satunya miswa. Di segmen Sisi Kota kali ini kami akan ajak Anda melihat pabrik miswa tertua di Indonesia yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Berikut Sisi Kota. Setiap perayaan tak bisa lepas dari makanan. Seperti perayaan Imlek Tahun Baru Tionghoa yang jatuh pada 10 Februari 2024. Ada beberapa makanan yang wajib ada saat perayaan Imlek. Salah satunya miswa. Jenis mie ini menyimbolkan harapan panjang usia dan keberkahan. Pabrik miswa tertua di Indonesia berada di kota Surabaya. CV Marga Mulia. UKM ini berdiri sejak tahun 1948 dan masih bertahan hingga kini. Setiap hari pabrik miswa ini mengolah 500 hingga 700 kg tepung terigu, air, dan garam. Namun menjelang Imlek seperti ini, ada peningkatan produksi mencapai 1 ton per hari. Setelah diolah, adonan tersebut dimasukkan dalam mesin untuk dipipihkan hingga menjadi lembaran. Berkali adonan ini melewati mesin konveyor jadul berusia puluhan tahun, hingga menjadi lembaran yang laik. Proses selanjutnya, lembaran tipis adonan tadi dimasukkan dalam mesin pemotong. Dalam sekejap, lembaran adonan terpotong menjadi mie yang panjang tanpa putus. Menggunakan batang kayu dan mata yang awas, para pegawai menarik mie tadi hingga berukuran sesuai standar. Mie yang keluar pun dikaitkan di tongkat kayu kemudian digunting dengan tangkas. Mie yang sudah tergunting segera dibiarkan terkena angin hingga cukup kering. Helaian miswa yang seperti ini terbentuk indah seperti hamparan kain sutra yang bergoyang di tiup angin. Setelah dirasa cukup kering, miswa memasuki proses selanjutnya. Di sini miswa diperiksa apakah ada yang lengket satu dengan yang lainnya. Di proses inilah miswa yang panjangnya sekitar 1,5 meter ini disobek menggunakan batang kayu yang tadi dipakai untuk menjemur, hingga berukuran separuhnya. Selanjutnya adalah proses yang cukup rumit, melipat. Lipatan mie yang rapi jali menunjukkan kaliber pelipatnya. Tak sembarang orang diberikan mandat ini. Perusahaan ini tahu yang pantas menjaga tradisi hanya orang-orang yang bertangan ahli. Salah satunya Sulikah. Wanita 48 tahun asal Lamongan ini telah bekerja di pabrik miswa ini selama lebih dari 25 tahun. Di tempat ini pula dia bertemu sang belahan jiwa Pak Abu. Sang suami pun sudah bekerja lebih dari 30 tahun di tempat ini. Puluhan tahun mengarungi bahtera rumah tangga, Sulika dan suami menjadi contoh panjangnya cinta mereka, ibarat panjangnya miswa yang mereka olah setiap hari. Konsisten, otentik, dan penuh cinta. Tadi saya sudah mengikuti proses produksi dari pertama adonan dipipihkan, dipotong, kemudian dijemur, ya kan, kemudian diangkat dan paling susah adalah ini, teng. Ini namanya apa, Mbak? Miswa. Miswa, melipat ya? Iya. Nah, ini saya mau coba. Gimana, Mbak? Caranya, Mbak? Ambil satu. Ambil satu, terus Dirapikan. dirapikan. Ya. Ini tangannya taruh sini. Nah. Ini dirapikan. Berantakan, guys. Iya. Sampai berapa tahun di sini, Mbak? Udah 25 lebih. 25 tahun lebih? Iya. Betah? Betah. Apa perubahannya selama 25 tahun bekerja di sini, Mbak? Apa ya perubahannya ya? Nggak ada? Nggak ada. Perusahaan miswa legendaris ini kini dikelola oleh generasi ketiga, Jeffrey Sutrisno. Bagi Jeffrey, menjaga tradisi yang diturunkan kakeknya bukan dianggap sebagai pilihan, namun sebuah kehormatan. Miswa yang menjadi simbol panjangnya usia ini terus menjaga keaslian produknya sepanjang usia pabrik ini beserta orang-orang di dalamnya. Sesuai amanat saya punya kakek, ke papa, ke saya sebagai generasi yang ketiga. Kita jual makanan. Yang pertama adalah kualitas. Itu yang nggak boleh kita rubah. Jadi soal pendapat dari customer kita, mereka pasti jeli. Kita ada salah dikit, mereka pasti tahu.
Setelah terlipat, misoa dikeringkan langsung di bawah sinar matahari. Jika cuaca bagus, cukup dari pagi hingga petang. Jika mendung, misoa harus dijemur lagi esok hari. Terpaan sinar matahari membantu memberikan vitamin D serta meningkatkan kualitas misoa tradisional ini. Setelah kering, segera dimasukkan ke mesin oven kayu sampai 3 hari. Setelah itu, baru misoa dibungkus dan siap untuk dikirim ke seantero negeri. Selanjutnya, saya akan mengajak Anda menikmati misoa di salah satu restoran masakan Tionghoa yang tempatnya nyelempit alias tersembunyi di dalam Pasar Pabean. Resto Saudara. Berdiri sejak tahun 1978, resto ini menyajikan berbagai menu andalan, salah satunya berbahan utama misoa. Karena cocoknya emang dibuat kuah. Biasa misoa kuah ada orang biasa mintanya seafood, tapi kalau normal biasa ya kita biasa isi ada iwan, ayam sama kekian. Atas rekomendasi pemilik resto, saya pun memesan misoa kuah. Di dapur, api terdengar menderu. Dicelupkan sekitar 1 menit, misoa langsung diangkat agar tak terlalu matang. Selanjutnya bakso, kekian, udang, dan lauk lainnya digoreng dengan panas tinggi. Matang, diletakkan di atas misoa. Selanjutnya pembuatan kuah. Menggunakan bawang, kaldu, saus rahasia, dan ditambah api yang menjilat penggorengan, sejenak kuah pun siap. Di depan, saya menanti pesanan utama saya datang. Dan akhirnya penantian itu berakhir, misoa kuah pun tiba. Ini panjangnya misoa ini melambangkan panjangnya harapan untuk berumur panjang dan selalu beruntung. Menurut kepercayaan teman-teman Tionghoa, ketika memasak jangan dipotong supaya tadi umur panjang dan hoki. Dan enak. Kuah segar misoa ini menyegarkan tubuh. Saya pun menikmatinya sambil bersuka cita, berharap saya pun berumur panjang dan selalu hoki. Resto masakan khas Hakka ini pun ramai penggemar. Pesanan tak henti yang makan di tempat pun tak kalah ramai. Dan semua sepakat misoa adalah makanan wajib kala tahun baru Imlek. Misoa itu kan soalnya bentuknya panjang ya, jadi makmur, panjang makmur, panjang sehat, panjang umur. Jadi biasanya dihidangkan pada saat Imlek dan juga hari ulang tahun, biasanya seperti itu. Perkembangan dunia memang tak terbendung, namun kearifan lokal jangan sampai dilupakan. Termasuk lebih memilih produksi makanan dalam negeri, alih-alih produk impor. Agar usaha rumahan dalam negeri pun bisa berumur panjang sepanjang harapan doa lewat misoa. Gancar Wicaksono, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.